Stop Bullying, membangun lingkungan yang aman, positif, dan ramah untuk anak-anak. Disusun oleh saya sendiri, Suraman Adi Saputra. Apa itu perundungan? Perundungan adalah tindakan agresif yang dilakukan secara sengaja, berulang, dan melibatkan ketidakseimbangan kekuatan antara pelaku dan korban. Adapun jenis-jenis perundungan yaitu fisik seperti memukul atau dorongan, verbal seperti hinaan atau ejean, sosial yang seperti dikucilkan atau direndahkan, cyberbullying yaitu seperti lewat media sosial dan chat atau grup-grup online. Sekarang kita lihat apa dampak perundungan terhadap anak, baik secara langsung maupun jangka panjang. Ini penting kita pahami, karena efek dari perundungan tidak selalu tampak dari luar, tapi bisa meninggalkan luka yang mendalam. Seperti dampak jangka pendek, rasa takut. Anak menjadi cemas berada di sekolah ataupun di dekat pelaku. Yang kedua, rasa cemas. Mereka bisa merasa gelisah, tidak tenang, bahkan mengalami gangguan tidur. Yang ketiga yaitu menurunnya percaya diri. Anak bisa merasa tidak berharga, malu terhadap diri sendiri, dan menarik dari lingkungan sekitar. Untuk jangka panjang, yaitu satu, trauma berkepanjangan. Perundungan yang tidak ditangani bisa membekas dan mempengaruhi kehidupan sosial hingga dewasa. Yang kedua, gangguan emosional. Anak bisa mengalami ledakan emosi, perubahan suasana hati yang drastis, atau sulit mempercayai orang lain. Yang ketiga yaitu dalam kasus yang berat, korban bisa mengalami depresi yang serius, bahkan berisiko pada kesehatan mental yang lebih buruk. Sekarang kita masuk ke pertanyaan penting, mengapa anak bisa menjadi pelaku atau bahkan korban perundungan? Jawabannya tidak sederhana karena ada banyak faktor yang saling berpengaruh. Yang pertama yaitu faktor lingkungan. Anak yang tumbuh di lingkungan sekolah atau masyarakat yang membiarkan atau bahkan menormalisasikan kekerasan verbal dan fisik bisa mulai menganggap perundungan sebagai hal biasa. Mereka meniru apa yang mereka lihat, baik sebagai pelaku atau sebagai korban. Yang kedua yaitu faktor keluarga. Anak yang sering mendapatkan kekerasan atau kekurangan perhatian di rumah bisa menyalurkan frustasinya ke teman sebaya atau sebaliknya. Anak yang kurang mendapatkan dukungan emosional di rumah menjadi rentan menjadi korban karena tidak tahu bagaimana membela diri. Yang ketiga yaitu media sosial dan kurangnya pendidikan tentang empati. Sekarang banyak anak yang menghabiskan waktu di dunia digital. Sayangnya, banyak konten kekerasan, ejekan, atau bahkan candaan sarkastik yang membuat mereka tidak belajar empati. Tanpa pendidikan yang tepat, mereka bisa meniru sikap kasar dari internet, bahkan tanpa sadar bahwa itu termasuk perundungan. Jadi, penting sekali bagi kita semua, guru, orang tua, teman sebaya, untuk membangun lingkungan yang mendidik anak tentang empati, sopan santun, keberanian untuk saling membela. Saya ingin berbagi satu studi kasus yang bisa kita renungkan bersama. Namanya Lia, seorang siswi sekolah dasar yang sering menjadi korban perundungan oleh teman-temannya hanya karena penampilannya berbeda. Setiap hari Lia harus mendengarkan ejekan seperti aneh, jelek, atau bahkan dikucilkan saat jam istirahat. Akibatnya, Lia menjadi pendiam, kehilangan rasa percaya diri, dan tidak bersemangat ke sekolah ini. Ini langsung cukup lama, dan seperti banyak anak lainnya, Lia tidak langsung berani bercerita. Namun suatu hari, seorang guru memperhatikan perubahan sikapnya. Guru tersebut mulai mendekatinya, mengajaknya berbicara secara pribadi, dan perlahan Lia mulai terbuka. Guru itu kemudian menghubungi orang tua Lia, serta mengajak teman-temannya untuk lebih peduli dan menghentikan perlakuan buruk. Lia mulai diberi dukungan emosional, dilibatkan dalam kegiatan kelompok seperti seni dan teater sekolah, serta didorong untuk berbicara positif tentang dirinya sendiri. Sedikit demi sedikit, Lia bangkit. Ia belajar bahwa dirinya berharga dan bahwa tidak apa-apa menjadi berbeda. Pesan dari kisah ini, perundungan bisa menghancurkan kepercayaan diri anak, tetapi dengan perhatian dan dukungan dari guru, teman, dan keluarga, anak-anak bisa pulih, bahkan tumbuh lebih baik. Lingkungan yang aman dan positif adalah kunci utama bagi perkembangan anak, baik secara akademik, sosial, maupun emosional. Ketika seorang anak merasa secara fisik dan emosional, ia bisa belajar dengan lebih baik,
lebih terbuka terhadap teman, lebih percaya diri untuk mengekspresikan pendapatnya. Nah, ada 4 alasan utama mengapa lingkungan yang aman itu penting. Pertama, memperkuat interaksi sosial. Anak-anak akan lebih mudah bergaul, bekerja sama, dan membentuk pertemanan yang sehat jika mereka tidak takut direndahkan atau dikucilkan. Ini membentuk kemampuan komunikasi dan empati sejak dini. Yang kedua, tanggung jawab bersama. Membangun lingkungan yang aman bukan hanya tugas guru atau orang tua, tetapi tanggung jawab bersama, termasuk siswa itu sendiri. Ketika anak dilibatkan dalam menjaga kenyamanan kelas atau komunikasi, mereka belajar nilai kepedulian dan tanggung jawab. Yang ketiga, mendukung kesehatan mental. Lingkungan yang penuh tekanan, ejekan, atau kekerasan bisa memicu stres, kecemasan, bahkan depresi. Sebaliknya, lingkungan yang aman membantu anak merasa tenang, dihargai, dan mampu mengelola emosinya. Yang keempat yaitu meningkatkan kepercayaan diri. Rasa aman membuat anak berani mencoba hal baru, tampil di depan umum, dan mengembangkan potensinya tanpa takut dihakimi. Inilah fondasi dari percaya diri yang sehat. Jadi, bisa kita simpulkan, menciptakan lingkungan yang aman bukan hanya tentang mencegah perundungan, tetapi juga tentang mendorong tumbuhnya anak-anak yang kuat, berani, dan peduli terhadap sesama. Sekian, terima kasih. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.